Hai, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Gimana kabarnya nih? Semoga sehat selalu ya. Di video kali ini masih edisi Jogja ya teman-teman. Jadi aku mau ngajakin anak-anak aku buat jalan-jalan ke Taman Pintar. Niatnya sih kami mau lihat dinosaurus ya. Sebelum masuk jangan lupa beli tiketnya dulu. Karena sebenarnya tujuan utama kami ada di Dino Adventure, dan kebetulan Dino Adventure itu ada di gedung oval ya. Jadi kita beli tiket masuk ke gedung oval dulu. Untuk anak-anak harga tiket masuknya 12.000 dan untuk dewasa 20.000. Nah, ini kita masuk ke zona pertama di gedung oval, yaitu akuarium Taman Pintar. Anak aku cukup excited ya masuk ke sini karena mereka merasakan sensasi khusus ya. Sensasi dikelilingi ikan-ikan yang besar. Dan ikan-ikan yang di sini kayak ada ikan patin putih, terus ikan aligator, ikan toman ya sepertinya. Cuman aku nggak lihat banyak lagi karena anak-anak udah keburu excited lihat ke zona kehidupan purba. Jadi di zona kehidupan purba memang bener-bener kayak disetting seperti masa dinosaurus atau masa purba ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat di sini ada bayi dinosaurus yang baru menetas, ada cangkang-cangkangnya juga. Dan dulu sih aku pernah kesini, ini kepalanya bisa gerak-gerak gitu. Dan ini juga ada T-Rex, ikonnya dinosaurus ya yang gagah besar gitu. Terus juga ada manusia purba, letaknya agak di pojok sih, jadi anak-anak tuh agak sedikit takut gitu kalau masuk ke area manusia purba. Nah ini juga ada tengkorak-tengkoraknya atau fosil-fosil manusia purba. Jadi di zona ini terlihat tidak begitu besar ya teman-teman, karena dinosaurus kan pasti besar-besar ya, jadi terlihat tidak begitu luas gitu. Nah ini ada film juga, terus ini ada Stegosaurus. Anak aku agak takut ya karena memang bentuknya gede gitu seperti aslinya. Nah ini namanya dome area ya teman-teman. Jadi di sini tuh kayak ada tangga, nanti kita naik ke lantai 2-nya. Terus anak aku di sini sedikit tertarik sama area BMKG. Jadi karena Adek Arsa lihat seperti ada miniatur ya, jadi dia tertarik masuk ke sini. Sebenarnya di sini juga ada simulator gempa ya teman-teman, tapi karena aku nggak tahu sih ada jamnya itu jalan atau enggak, atau memang rusak, aku nggak tahu sih. Terus kita naik lagi ke lantai 2. Ada apa di lantai 2? Ikuti terus kami ya, dan jangan di skip. Nah, zona pertama di lantai 2 adalah zona outer space atau zona tata surya. Jadi di sini teman-teman bisa tahu nih gerhana bulan itu prosesnya seperti apa sih. Terus ada komet, asteroid, ada nebula, dan sistem tata surya yang lainnya. Nah ini ada miniatur pembangkit listrik ya kalau nggak salah. Anak aku senang banget main di sini karena bisa pencet-pencet lampunya. Jadi kalau dipencet nanti lampunya nyala. Ini sepertinya dapet CSR dari PLN. Nah namanya laki-laki ya, insting kelaki-lakiannya tuh selalu muncul ketika lihat barang-barang seperti ini. Ada Arsya di sini tuh excited banget lihat. Aku nggak tahu sih ini apa gitu, tapi itu kayak simulasi pembangkit listrik tenaga panas bumi. Jadi kalau zona-zona semacam ini, kalau menurut aku sih lebih cocok untuk anak-anak kelas 3 atau kelas 4 SD lah ya. Memang dia udah belajar tentang pembangkit listrik ya. Tapi setelah lihat gambar-gambar, anak aku cukup tertarik sih, dan dia tanya sih,
geothermal itu apa sih ibu gitu. Nah oke, terus kita masuk ke zona nutrisi ya. Ini sepertinya sih dari CSR SGM ya kalau nggak salah, aku nggak lihat waktu itu ini CSR dari mana. Terus kita masuk ke Menara Eiffel. Kakak Sheryl di sini senang ya lihat ada Menara Eiffel di sini dan minta foto. Nah kalau kakak seneng Menara Eiffel karena dia nonton serial Fancy Nancy yang di Disney Junior ya, karena cita-citanya Nancy kan ke Menara Eiffel. Nah begitu melihat Menara Eiffel, kakak Sheryl tuh excited banget, ternyata aku udah sampai Menara Eiffel loh gitu. Nah zona selanjutnya adalah zona memorabilia ya. Jadi di sini zona yang Jogja banget. Nah tadi juga ada beberapa market rumah adat Indonesia, ada Toraja, terus ada rumah Joglo juga. Nah terus kita masuk ke zona memorabilia. Di sini ada zona keraton, zona kepresidenan. Nah kita masuk ke zona keraton dulu. Di sini ini ada foto dari Sri Sultan Hamengkubuwono I sampai 10. Terus ada Brigada ya kalau nggak salah. Nah ini dia. Nah ini fotonya Sri Sultan Hamengkubuwono keempat, terus ada kelima, ke-6 sampai ke-10. Jadi biar anak-anak tahu nih di Jogja rajanya tuh fotonya tuh seperti ini gitu. Aku pikir awalnya kalau anak-anak ke sini ya cuma lihat foto-foto, lihat diorama atau lihat patung-patung itu mereka bosan, tapi ternyata enggak loh, mereka excited loh. Dan mereka tanya, ini siapa, ini apa gitu. Jadi jangan takut ya teman-teman buat ngajak anak ke museum. Masih di zona memorabilia, kita masuk ke zona tokoh-tokoh pendidikan. Jadi di sini ada foto kayak Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Ki Hajar Dewantara, Kiai Haji Ahmad Dahlan, terus juga ada Nyai Haji Siti Walidah Ahmad Dahlan ya, yang mana beliau-beliau ini adalah tokoh-tokoh utama dalam pendidikan. Terus kita masuk ke zona kepresidenan. Nah, di sini ada foto-foto presiden pertama kita atau Insinyur Soekarno sampai ke Presiden Joko Widodo. Dan anak-anak seusia kakak Sheryl ya, usia mulai dari 6 tahun mereka tuh udah mulai kritis. Jadi presiden Indonesia tuh siapa, yang pertama siapa, terus sekarang siapa gitu. Dan kawasan-kawasan semacam ini atau tempat-tempat wisata semacam ini tuh cocok banget ya buat ngajakin anak-anak, apalagi mendekati 17 Agustus ya kayak ini. Dan setelah keluar dari zona kepresidenan, kita masuk ke zona demokrasi dan pemilu. Saat di zona kepresidenan, si kakak udah mulai nanya, kok bisa sih Bapak Joko Widodo itu jadi presiden? Siapa yang milih? Siapa yang nunjuk? Nah, cocok banget nih zona demokrasi dan pemilu. Kita masuk ke sini. Dari sini kita bisa jelasin terpilihnya presiden itu karena ada pemilihan umum. Nah, di sini kita bisa jelasin pemilihan umum tuh apa. Nggak usah susah-susah, kita nggak usah mikir-mikir karena ada tulisannya. Di sini juga ada diorama TPS ya, bagaimana sih caranya kita milih presiden dan wakil presidennya. Terus ini juga ada mimbar juga. Gak tau nih anak aku lagi ngapain, dia mau pidato deh kayaknya sih. Mau ngisi sambutan 17 Agustusan bu. Selanjutnya anak-anak masuk ke zona sahabat pemberani KPK. Selamat datang Tunas Bangsa Indonesia, sahabat pemberani KPK. Jadi di zona ini diharapkan ya generasi-generasi muda atau generasi penerus bangsa dapat memperoleh informasi tentang sikap anti korupsi. Dan kita juga bisa nulis harapan kita loh terhadap sikap anti korupsi di pohon harapan. Selanjutnya anak-anak milih masuk ke zona air dan kebaikan hidup ya. Di sini ada simulasi ya, gimana sih caranya kita untuk mendaur ulang
Terus kita masuk ke lapisan tanah. Jadi di sini kayak ada simulasi ya, nggak simulasi, kayak labirin ya sebenarnya, kayak labirin air tanah. Jadi air tanah tuh lapisannya tuh apa aja sih? Dan labirin ini juga menerangkan bahwa tidak semua air berasal dari lapisan yang sama. Dengan adanya zona ini diharapkan anak-anak itu jadi bisa paham, nggak buang-buang air sembarangan, terus jadi bisa lebih menjaga lingkungan sekitar. Di zona ini juga ada kalkulator hidrasi ya, yaitu mengenai kalkulasi air di dalam tubuh kita. Terus ada sinema 4 dimensi juga loh, yang merupakan perjalanan siklus air dalam teater 4G. Terus ada roket air juga. Pokoknya seru banget di sini. Selanjutnya ada zona Indonesiaku. Jadi di sini ada miniatur Candi Borobudur ya teman-teman. Anak-anak suka banget lihat karena mereka udah pernah ke sana. Jadi mereka tahu, oh itu Candi Borobudur ya, aku udah pernah ke sana. Terus juga ada wayang, ada keris, ada batik-batik khas Nusantara, terus ada gamelan. Dan kalau masuk ke sini alas kaki harus dilepas ya teman-teman. Ini gamelannya di sini cukup lengkap. Terus kakak Sheryl juga suka ya di sini, dia langsung pegang gong kalau nggak salah. Di zona gamelan ini terdapat beberapa alat musik tradisional seperti saron, gendang, gamelan, gong, dan lain-lainnya. Di zona ini juga dilengkapi dengan multimedia musik tradisional yang diperagakan seperti aslinya, sehingga memudahkan pengunjung untuk memainkan alat musik. Selanjutnya ini di menu utama, sebenarnya sih banyak banget ya, masih banyak zona-zona yang lainnya, tapi karena memang tujuan utama kesini kita ke Dino Adventure ya, jadi kita naik ke lantai 3 untuk masuk ke zona Dino Adventure. Tapi sebelumnya nih foto dulu ke zona-zona terbalik. Untuk masuk ke petualangan dinosaurus kita harus beli tiketnya lagi ya teman-teman. Harga tiket masuknya itu 20.000 untuk anak-anak dan 25.000 untuk dewasa. Saatnya masuk ke petualangan dinosaurus. Ini anak-anak udah seneng banget ya, kakak Sheryl udah excited banget karena memang dia udah dinoholic dari kecil. Dari umur 1 tahun tuh udah seneng banget yang namanya dinosaurus. Pernah kesini sih waktu itu kakak Sheryl umurnya masih 2 tahun setengah dan adik Arsya masih 6 bulan, jadi kayaknya udah lupa deh petualangan di sini tuh kayak apa. Ikuti terus keseruan kami ya di petualangan dinosaurus. Dan jangan lupa buat teman-teman yang belum subscribe-nya ya. Dan jangan lupa juga untuk tekan like, nyalakan tombol loncengnya. Dan buat teman-teman yang pernah kesini, yuk ceritakan pengalaman kalian di komentar ya. Enjoy! Apa ini? Iya. Mana tas tuh? Oke. Itu apa?
ya. Gelap sekali. Kenapa ya? Kita mau masuk zona apa ya? Zona apa? Ini gelap sekali. Wah, ada cahaya. Apa ini? Wah, nanti ada foto di sini. Brachio. Wow. Bagusnya. Wah, tinggi sekali Brachionya. Nanti kalau berhenti buka masker ya. Iya. Kayaknya nggak foto deh. Wow, 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 wow. Apa itu? Apa itu? Apa itu? Udah sampai. Ada telur. Akhirnya perjalanan kami sudah selesai ya teman-teman, mengunjungi Dino Adventure di Taman Pintar. Karena kecapean, kakak Shelly dan adik Arsya main di playground, tapi nggak lama sih, dan mereka nyobain es krim. Terus kami pulang deh. Terima kasih ya buat teman-teman yang udah nonton sampai habis. See you on the next video. Bye-bye.